Shalom Teens. Shalom. Kembali lagi di G2 Teens Online Sunday Service. Wow, gila. Akhirnya kita bertemu lagi ya teman-teman di G2 Teens Online Sunday Service ini. Sekarang aku ajak teman-teman kita semua bangkit berdiri yuk. Kita sembah Tuhan yang baik dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Tepuk tangan ya teman-teman. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, semua matahari untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir. Ayo teman-teman, ayo kita goyang bareng yuk. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yuk tepuk tangan ya teman-teman di atas kepala. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri nama Tuhan. Semua pasti masih semangat untuk muji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Katakan amin. Amin. Yuk tepuk tangannya lagi ya teman-teman. Katakan selangkah
menjagaku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Ayo kita lompat bareng-bareng yuk. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku dan tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan Kau besar di dalamku. Beri tepuk tangan Tuhan. Terus pasti pada siapkan untuk memuliakan lagi nama Tuhan lebih-lebih lagi. Kita sekarang persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lebih lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau merupakan Allah yang baik Tuhan. Kami setia kepadamu Tuhan. Engkau juga setia kepada kami. Engkaulah Bapa kami yang sempurna Tuhan. Engkau Allah yang setia, tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
kita sembah tinggikan nama Tuhan. Haleluya, sampai akhir hidup kami memuliakan nama-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Oh, kita sembah, kita tinggikan nama-Nya. Haleluya.
Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih, Kuasa-Mu
syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, yuk. Terima kasih. Shalom teens, apa kabar semuanya? Pasti kalian semua di rumah luar biasa sehat. Nah, begitu juga kakak di sini, kakak sehat sehingga kita akan bisa kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini kakak mau bercerita tentang berdoa. Wah, nah minggu lalu kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat tentang firman minggu lalu? Wah, pasti semuanya masih ingat dong. Kita belajar minggu lalu tentang berkata benar atau berbohong. Wah, berkata jujur atau bohong. Nah, pasti di sini semua pernah melakukan kebohongan. Ya, siapa yang pernah melakukan kebohongan? Pasti ada yang pernah dong. Nah, kalau misalnya kalian sudah melakukan kebohongan, apakah kalian akan terus-terus melakukan kebohongan atau akan berubah? Mau jadi jujur? Pasti kalian mau berubah untuk menjadi perkataan yang baik, berbuat jujur ya kan, melakukan hal yang mungkin kalian pernah melakukan yang tidak baik, kalian pasti mau mengubah, kalian pasti mau melakukan hal yang baik yaitu berkata jujur. Nah, kakak mau cerita sedikit mengenai minggu lalu gitu loh. Kalian pernah kan namanya melakukan hal yang mungkin kalau misalnya sekarang ini kakak dengar cerita tentang sekolah online. Nah tadi pas lagi Zoom kakak dengar ada cerita ada seorang anak dia melakukan hal misalnya gini, Kak saya tuh Kak kan sekolah sekarang online nih Kak katanya. Sebenarnya sih Kak saya bisa aja tuh nyontek ngeliat buku gitu loh untuk pas lagi ulangan gitu loh. Padahal bukunya ada di sebelah saya nih Kak. Saya bisa aja melakukan halnya misalnya, wih saya mau ada keinginan pengen nyontek, pengen ngeliat gitu loh. Pengen sih Kak gitu, tapi saya mau belajar Kak katanya, saya mau belajar jujur. Jujur apa? Walaupun saya sebenarnya bisa ngeliat, tapi saya gak mau. Saya tetap mengerjakan apa yang saya pelajari. Wih keren banget. Nah minggu ini kakak bercerita tentang berbicara dengan, kita bisa berbicara sama Tuhan dengan cara apa? Berdoa. Bagaimana sih kita bisa berdoa? Di Filipi 4 ayat 6b, di sini bilang, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah kita bisa berdoa. Kita bagaimana sih cara kita berkomunikasi dengan Tuhan? Kita bisa berdoa. Mungkin kalian berpikir nih, Kak Tuhan Yesus itu kira-kira tahu gak ya bahasa yang kita ucapkan? Kan banyak nih Kak, bukan orang Indonesia aja yang bercerita Kak. Masih ada orang mungkin orang Inggris, orang Jepang, orang apa. Kira-kira Tuhan Yesus tahu gak sih Kak kalau misalnya kita berdoa sama Tuhan Yesus dengan bahasa yang berbeda-beda? Menurut kalian Tuhan Yesus tahu gak? Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus itu Tuhan yang cerdas. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang penuh dengan hikmat. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia mengerti segala apapun juga yang kita inginkan dalam hati kita. Nah, tadi kakak bilang, Kak, kalau misalnya kita berbicara sama orang lain, misalnya orang luar nih, kita ketemu dengan orang luar, bicaranya pasti harus ikutin bahasanya dia atau enggak dia ikutin bahasa kita kan. Mungkin kita kalau misalnya tidak bisa menggunakan bahasa yang dia lakukan, kita menggunakan Google Translate mungkin. Tapi Kak, kira-kira Tuhan melakukan seperti hal itu? Enggak, Tuhan mengerti. Nah dibilang di Filipi 4 ayat 6b dibilang,
Tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur kita berdoa sama Tuhan setiap hari. Kita minta Tuhan selalu tolong kita. Kita minta Tuhan untuk selalu menjagai kita. Nah, di sini dibilang kita bisa berbicara sama Tuhan kapan sih Kak? Kita berbicara sama Tuhan tuh kapanpun bisa. Kita bisa bicara sama Tuhan kapanpun bisa. Mungkin kita saat-saat ini kita bisa ngomong sama Tuhan tuh bagaimana sih Kak? Kita dengan cara berdoa. Tuhan tolong saya, kalau misalnya kita lagi ada masalah, kita lagi ada keadaan yang kurang baik, kita berdoa sama Tuhan. Jangan cari orang lain. Jangan cari manusia, tapi kita berdoa sama Tuhan, kita berbicara sama Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Nah, di sini dibilang di Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba ya Bapa. Nah, Tuhan mau kita berdoa untuk diri kita sendiri dan berdoa untuk orang lain. Nah, Tuhan mau kita berdoa untuk orang lain juga. Nah, bukan untuk diri sendiri aja, tapi berdoa untuk orang lain, untuk teman kita, untuk saudara kita. Tuhan mau kita berdoa untuk mereka. Nah, Tuhan bilang gini, bagaimana sih Kak caranya kita bisa bukan untuk diri sendiri aja Kak, kita berdoa juga untuk orang lain ya? Iya benar, caranya bagaimana Kak? Mungkin teman kita lagi ada masalah, semua pasti pernah mengalami adanya masalah. Bagaimana sih Kak caranya mendoakan? Ya kita doain, mungkin teman kita cerita, aku nih ya ada masalah. Oh misalnya aku tuh ulangan ya gak pernah dapat bagus, selalu jelek. Padahal aku udah belajar, aku juga udah berusaha gitu loh. Mungkin kita akan kasih tahu teman kita, yuk kamu kalau misalnya belajar juga harus berdoa. Nah atau enggak teman kita ada yang sakit cerita, teman saya, mama saya sakit nih, saya sedih mama saya sakit. Mungkin setiap hari mamanya harus ke dokter. Nah kita harus punya hati. Hatinya bagaimana? Kita harus mendoakan teman kita yang sedang sakit. Doain teman kita. Kita doain biar dia kuat, biar mamanya sembuh, biar mamanya sehat. Nah Tuhan ngajarin kita juga cara untuk berdoa. Nah apa sih yang Tuhan mau ya kan? Dibilang apa sih yang Tuhan mau? Tuhan mau kita berdoa setiap hari sebanyak-banyaknya. Kak saya udah doa makan, doa pagi, doa makan, doa tidur. Atau enggak, Kak saya cuma doa makan Kak. Tuhan Yesus bilang kita mesti berdoa sebanyak-banyaknya. Kita deket sama Tuhan. Biar apa sih kita berdoa sama Tuhan? Supaya kita punya hikmat. Supaya Tuhan tuh tolong kita. Kalau misalnya kita lagi ada masalah, Tuhan dengan kita berdoa, kita mencari Tuhan, Tuhan pasti tolong kita. Nah bagaimana sih? Apakah Tuhan mau kita, apakah Tuhan mendengar setiap doa kita? Tuhan selalu mendengar doa kita. Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Setiap masalah kita mungkin saat ini Tuhan Yesus gak menjawab. Udah doa sehari gak jawab. 2 hari Tuhan doa dengan masalah kita gak jawab juga Tuhan. Tuhan kenapa sih Tuhan tuh gak jawab doa saya? Mungkin kalian mengalami kayak seperti itu. Kakak juga dulu pernah ngalamin yang namanya saya pernah cerita juga gitu. Kakak berdoa mungkin sehari gak dijawab. 2 hari gak jawab. Sebulan gak dijawab. Setahun gak dijawab. Tuhan gak jawab. Belum jawab gitu. Bukan yang Tuhan gak jawab. Tuhan belum jawab. Kakak tapi tetap setia. Kakak terus berdoa sama Tuhan biar Tuhan tolong kakak. Tuhan mendengar doa kakak. Akhirnya Tuhan mendengar doa kakak bukan sehari, 2 hari. Tapi Tuhan mendengar doa kakak selama 4 tahun. Setelah kakak berdoa, Tuhan menjawab doa kakak. Wah kira-kira mungkin
Kalau sehari, 2 hari langsung dijawab, wah keren ya. Wah Tuhan kok langsung jawab nih doa saya. Padahal baru saya doa, Tuhan udah langsung jawab, cet gitu langsung jawab. Tapi enggak, Tuhan jawab doa saya begitu lama, sampai 4 tahun. Tapi apa yang saya lakukan? Saya tetap setia melakukannya. Saya tetap berdoa sama Tuhan. Saya tetap minta tolong sama Tuhan. Nah tadi mungkin kita berdoa sama, kita mengandalkan manusia mungkin. Wah mungkin nih teman saya bisa nolongin saya nih. Kalau saya lagi ada masalah kayak gini pasti teman saya bisa tolong. Atau enggak orang ini nih yang bisa tolong. Tidak ada. Kakak bilang di sini yang bisa tolong kita hanyalah Tuhan. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Dia dapat menolong kita. Nah, di Filipi 4 ayat 6b di sini kakak mau ngomong. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, Tuhan mau kita berdoa dan kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kalau Tuhan udah jawab doa kita, jangan kita ya udahlah Tuhan udah jawab nih doa saya. Udahlah saya gak mau doa lagi. Udahlah saya mau happy-happy aja. Udah senang Tuhan udah jawab. Apapun yang saya doakan Tuhan udah jawab. Pokoknya udahlah saya gak mau ngapa-ngapain lagi. Tidak boleh kayak gitu. Kita harus tetap melekat sama Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kita mau, kita harus sebagai anak Tuhan melekat sama Tuhan. Tetap berdoa. Nah, di sini dibilang Tuhan Yesus juga ngajarin kita berdoa loh. Bagaimana sih cara Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa? Di Matius 6 ayat 5 sampai 8 dibilang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Nah Tuhan dibilang di Matius 6 ayat yang kelima, kita berdoa itu gak usah orang lain tahu. Kita berdoa, kita masuk dalam kamar. Dibilang di ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu melihat yang tersembunyi akan membalasmu kepadamu. Nah walaupun kita berdoa, masuk ke dalam kamar, kita berdoa di dalam situ. Kira-kira Tuhan dengar gak? Tuhan dengar. Walaupun dimanapun kita berdoa, bukan di kamar aja atau di tempat lain kita berdoa. Tuhan mendengar doa kita. Setiap doa kita. Kalau kita berseru, Tuhan tolong saya. Mungkin dalam keadaan kita, kondisi kita, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong. Tuhan akan menolong tepat pada waktunya. Tuhan ngajarin kita cara berdoa, kita masuk ke dalam kamar kita berdoa, kita sujud sama Tuhan, kita berdoa mungkin ya, minta tolong sama Tuhan. Tuhan mau kita berdoa, gak usah orang lain tahu, kita berdoa sama Tuhan aja. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh sama Tuhan. Nah di ayat yang ke-8 langsung bilang, jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Tuhan mengetahui apapun yang kita butuhkan. Kalian pernah merasa gak sih? Saya lagi ada masalah nih misalnya. Tuhan, saya lagi ada masalah nih misalnya sama orang tua saya. Mungkin ya kalian ngalamin gitu loh. Sebenarnya saya mau cerita sama orang tua saya juga gak bisa Tuhan. Karena Tuhan menurut saya orang tua saya gak bisa dengerin saya. Mungkin kalian pernah menghadapi gitu. Saya mau cerita sama teman saya aja lah. Udah, jangan. Tapi kita cari Tuhan. Seseorang yang paling tepat itu untuk bercerita adalah Tuhan. Tuhan yang bisa menjawab segala kebutuhan dan keperluan kalian. Kita berdoa sama Tuhan. Kakak juga begitu. Kakak mungkin ya pernah cerita juga. Kakak selalu cerita gak sama teman-teman kakak gitu loh. Karena kakak percaya, kakak belum tentu teman kita tuh bisa nolong kita. Tapi kakak berdoa selalu sama Tuhan. Mungkin kakak sekarang sudah menikah, kakak bercerita dengan suami kakak. Atau enggak kita bercerita sama mentor kita. Nah tadi kita cerita, biar apa sih?
biar ada yang menolong kita. Tuhan pasti akan tolong kita. Kita mencari jalan keluar. Melalui siapa? Tuhan akan mengutus seseorang yang akan menolong kita. Nah, Tuhan juga akan menjawab doa kita. Di mana sih? Kira-kira Tuhan akan menjawab ke doa kita. Tuhan akan jawab doa kita. Tadi kakak bilang, kakak berdoa sehari dijawab sama Tuhan. Enggak. 2 hari kakak doa dijawab sama Tuhan. Enggak juga. 4 tahun kakak berdoa. Saat itu kakak pernah cerita juga mungkin sama kalian. Doanya apa sih? Kakak pengen kuliah. Pengen kuliah kakak saat itu. Kakak berdoa sehari 2 hari. Wah gak jawab. Kakak pikir setelah kakak lulus sekolah, kakak langsung kuliah nih. Enggak. Ternyata kakak harus mengalami proses. Sampai kakak bisa kuliah. Terus kakak pernah ngalamin juga apa sih? Kakak tuh dulu pernah cerita juga orangnya dibilangnya gak pinter gitu loh. Katanya gak pinter kakak orangnya. Tapi kakak berdoa. Wah kakak cari Tuhan. Cari Tuhan dan cuma berdoa doang? Enggak. Kakak juga belajar dan berdoa. Kakak melakukan hal yang Tuhan inginkan. Jangan kita berdoa aja ya, berdoa tapi tidak melakukan apa-apa. Enggak juga, Tuhan gak mau. Tapi Tuhan bilang kita berdoa dan melakukan suatu hal. Tuhan mau itu. Kita minta Tuhan hikmat sama Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jalankan. Itu yang terpenting. Nah setelah itu kakak mau cerita lagi. Nah kakak bilang tadi kakak tuh orangnya gak pintar. Susah banget belajar saat waktu itu. Tapi kakak berdoa, kakak udah pelayanan. Pas SMA kakak udah pelayanan. Wah kakak merasa, wih saya gak mau nih kayak begini-begini aja. Masa saya pelayanan, masa tapi saya gak pintar. Saya ingat cerita tentang Daniel. Tuhan bilang kamu akan pintar seperti Daniel. Wah kakak memperkatakan iman. Wah kakak memperkatakan iman. Setiap mulut yang keluar dari mulut kakak selalu memperkatakan iman. Karena kakak percaya setiap yang keluar dari mulut kakak adalah doa kakak. Nah kakak memperkatakan kamu akan menjadi anak yang pintar. Kamu akan menjadi anak yang luar biasa. Kamu akan menjadi anak yang bisa dalam pelajaran. Terus kakak berdoa. Akhirnya kakak bukannya berdoa aja, kakak juga belajar. Belajar. Mungkin saat itu kakak merasa, wih gak bisa nih. Aduh pelajaran, mungkin pelajaran apa ya? Pelajaran matematika. Oh susah banget sih mungkin pelajarannya matematika. Wah tapi enggak. Kakak belajar mulai. Kakak berdoa, kakak mulai belajar. Kakak mulai ngeles. Wah kakak mau ngeles. Ngeles, belajar. Akhirnya pada saat pengambilan rapot, kakak mendapatkan hasil yang baik. Kakak mendapatkan hasil yang di luar pikiran kakak. Nilai kakak yang dulu, wah kurang baik lah nilainya. Tapi karena kakak berdoa, kakak belajar, kakak mengandalkan firman Tuhan, kakak juga mendengarkan firman Tuhan setiap hari, memperkatakan firman Tuhan. Tuhan menjawab doa kakak. Yang awalnya menurut kakak tidak bisa, tapi Tuhan bisa. Begitu juga adik-adik yang ada di rumah. Mungkin ada teman-teman di rumah saat ini sulit namanya belajar, sulit mendapatkan nilai baik. Tapi percaya Tuhan akan tolong. Tapi caranya bagaimana? Kita harus taat. Dari hal kecil kita taat. Kita harus taat dalam hal kecil, Tuhan akan memberikan yang lebih-lebih lagi buat kita. Nah, mungkin kalian merasa, Tuhan kok melihat teman-teman kita, dia kok merasa lebih baik Tuhan. Dia mungkin saat ini gak berdoa Tuhan, tapi kenapa dia bisa lebih baik dari saya? Kita ada porsinya masing-masing. Tuhan akan memberikan pada kita porsi yang Tuhan berikan kepada kita, porsi yang terbaik. Kita harus jalanin. Kita harus hadapi semuanya. Nah, kita gak usah takut, Tuhan akan menjawab. Yuk kita baca di Yakobus 5 ayat 17. Nah, di sini dibilang, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujannya tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah maksudnya Elia berdoa
minta hujan turun. Tapi Elia tetap setia sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Nah terus di Yakobus 5 ayat 18 kita baca. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah Elia berdoa, akhirnya Tuhan mendengar doa Elia. Nah teman-teman yang ada di sini, Jitutin semuanya, kakak percaya Tuhan akan mendengar doa kita. Enggak sekarang mungkin, enggak besok, enggak sebulan, enggak setahun. Tuhan akan mendoa, memberikan jawaban doa kita tepat pada waktunya. Nah kalau misalnya kalian mengalami hari ini pergumulan, yuk kita balik sama Tuhan, kita cari Tuhan. Mungkin saat ini kalian merasa lagi ada virus-virus yang ada, kalian pasti merasa, kalau saya keluar aja nih, kalian pasti merasa takut nih. Wah, saya takut nih keluar, kalau saya keluar pasti ada virus. Nanti kalau saya kena bagaimana? Kalian minta Tuhan tolong, Tuhan lindungi. Kita berdoa juga untuk teman kita, untuk orang lain, untuk keluarga kita. Kita mulai belajar untuk berdoa setiap hari. Jangan berdoa, mungkin kalian berdoa 3 kali sehari. Doa, mungkin lebih, makannya mungkin 3 kali, doanya 3 kali sehari. Doanya apa kak? Cuma makan doang kak? Makan pagi, makan siang, makan malam kak? Doanya itu doang katanya. Jangan, ubah doa kita. Kita harus cari Tuhan terus setiap hari. Mungkin ya kalian doanya cuma 3 kali, ubah doanya. Lebih sungguh-sungguh, sebelum kita bekerja, kita berdoa. Pagi-pagi kita berdoa, mungkin kita bersekolah, kuliah atau apapun, kita sekolah, kita doa sama Tuhan. Kita doa, Tuhan berikan saya hikmat. Tuhan hari ini saya mau bersekolah. Tuhan hari ini saya mau melakukan aktivitas. Kita berdoa pagi-pagi benar. Kita pagi-pagi kita berdoa, kita cari Tuhan. Kita minta Tuhan tolong kita. Untuk segala aktivitas kita, segala kegiatan sekolah kita, biar kita belajar dikasih hikmat sama Tuhan, biar Tuhan tolong kita, biar kita dilindungi sama Tuhan berserta keluarga kita. Jangan doa yang sebentar, tapi kita terus cari Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi. Nah kemarin itu kita ada challenge, nah hari ini ada challenge lagi, challenge-nya kemarin itu berkata jujur. Nah tidak boleh berbohong. Nah apakah kalian sudah melakukannya? Wah pasti udah dong. Kakak belajar ya. Kakak belajar setiap hari untuk berkata jujur. Memperkatakan firman Tuhan. Karena apa sih firman Tuhan itu? Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah challenge hari ini. Saat dunia ini sedang dilanda COVID-19, nah termasuk Indonesia, bukan Indonesia aja, semuanya. Nah sudahkah kita berdoa untuk bangsa kita? Sudahkah kita berdoa untuk teman kita yang mungkin di luar sana yang mengalami sakit COVID-19 atau apapun juga? Pernahkah kalian berdoa? Nah kakak mau challenge kalian. Nanti kalian kirim sebuah video, nah videonya itu berdoa untuk orang yang sakit COVID. Nah orang yang sakit COVID sembuh, kita doain. Yuk kita sama-sama membawa doa kita untuk bangsa ini, untuk orang yang sakit Tuhan sembuhkan. Nanti videonya akan dikirim ke kakak core-nya atau enggak kirim ke kakak-kakak yang lain, yang ada di grup kita juga ada. Yuk kita sama-sama berdoa untuk orang lain. Kita jangan berdoa cuma sedikit, tapi kita harus berdoa banyak, cari Tuhan. Kita setia sama Tuhan, kita percaya Tuhan akan menjagai, Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan selalu menolong kita setiap hari. Oke, yuk kita mau berdoa, kita mau tutup doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan, untuk kebaikan-Mu Tuhan.
Kami hari ini belajar Tuhan tentang berdoa Tuhan. Berbicara sama Tuhan. Bagaimana kami mau berkomunikasi Tuhan bersama Tuhan. Kami juga mau belajar Tuhan Yesus berdoa untuk orang lain Tuhan. Kesembuhan untuk COVID-19 ini Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami Tuhan. Mungkin saat ini kami berdoa hanya sedikit Tuhan. Mungkin kami berdoanya makan saja Tuhan. Tapi kami mau berubah Tuhan. Kami mau berdoa untuk bangsa ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami. Kami mau berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berdoa Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan Yesus. Setiap perkataan kami adalah perkataan berkat. Perkataan yang keluar dari mulut kami adalah perkataan yang baik dan firman Tuhan dalam hidup kami tumbuh Tuhan, berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada Tuhan, Kau akan mengurapi kami semua Tuhan, Kau akan memulihkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, jangan lupa challenge-nya dikirim ke kakak-kakaknya. Kita tunggu sampai minggu depan. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.